Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Hakiki Rikza Irnaini Al-Badri dari kelas D, Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang telah saya buat pada mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab. Di sini saya telah membuat media pembelajaran berbentuk PowerPoint audio visual. Pada tahap pertama, saya akan menjelaskan tentang penyajian materi pada media ini, dan pada tahap kedua, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang telah saya buat. Oke, langsung saja pada tahap pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang penyajian materi pada media ini. Di sini saya membuat media pembelajaran pada Maharoh Istima dan juga Maharoh Kalam. Dan saya memilih tingkatan pada madrasah Tsanawiyah, dan saya memilih kelas 11. Saya memilih materi pada buku KMA, pada buku Bahasa Arab KMA tahun 183 tahun 2019 pada bab 2 Ad-Darsu Ats-Tsani tentang as-sihah atau kesehatan. Di sini kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu yang pertama memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan juga makna dari teks yang berkaitan dengan tema as-sihah. Kemudian yang melibatkan tindak tutur, menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit, dan memberi saran menjaga kesehatan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Kemudian yang kedua yaitu mendemonstrasikan tidak tutur menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit, dan memberikan saran menjaga kesehatan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran Maharoh Istima dan juga Kalam. Yang pertama yaitu mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang as-sihah, kemudian melafalkan teks bacaan tentang as-sihah, dan juga menggabungkan kata menjadi ungkapan yang tepat, menyusun kata menjadi kalimat, setelah itu mengubah percakapan eksposisi menjadi teks eksposisi, setelah itu menyusun kalimat menjadi paragraf teks prosedur, dan mempraktikkan percakapan tentang as-sihah sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya mempraktikkan tindak tutur dalam percakapan dari gambar yang dipilih tentang as-sihah. Selanjutnya mempraktikkan tindak tutur dalam teks lisan secara mandiri dari topik yang dipilih yaitu tentang as-sihah, dan menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi huruf jar. Kemudian pada materi ini saya pertama menyajikan tentang al-mufradat, tentang as-sihah. Kemudian untuk materi istimanya saya menyajikan mufradat. Kemudian untuk materi kalamnya atau maharoh kalamnya saya memilih hiwar tentang al-mustashfa. Kemudian pada tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang telah saya buat. Untuk media pembelajaran yang telah saya buat yaitu tentang PowerPoint berbentuk audiovisual, yang mana pada PowerPoint ini tema-temanya itu sudah sesuai dengan tema yang telah saya ambil yaitu tentang kesehatan, yang mana di sini ada gambar dokter, ada gambar obat-obatan juga, ada gambar alat medis. Nah, untuk PowerPoint ini teman-teman bisa download di Google, cari aja dengan mengetik download PowerPoint dengan tema kesehatan. Nanti akan disediakan banyak sekali untuk tema-temanya. Dan untuk PowerPoint ini itu free. Nah, kurang lebih ada 13 slide yang telah saya buat. Kemudian, nah, pada slide pertama, di sini saya memberikan judul pada PowerPoint ini, yaitu tentang Maharoh Istima dan juga Maharoh Kalam. Kemudian pada slide kedua mengenalkan tentang bab yang akan dipelajari, dan pada slide ketiga di sini saya menyajikan slide home, yang mana di sini saya menyajikan kafah asasiyah atau KD
pada pembelajaran ini, kemudian ada al-mufradat, ada al-hiwar, dan juga ada at-tamrinat atau latihan-latihan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, PowerPoint ini berbentuk hyperlink, yang mana ini simple sekali. Jadi, ketika diputar, akan mengeluarkan suara secara otomatis. Setelah itu ketika diklik, tombol selanjutnya akan langsung ke slide selanjutnya. Nah, ini kan ada 4 itu ya, ada 4 tombol. Ketika diklik ini, langsung pada slide tentang kompetensi dasar. Kemudian diklik kembali. Nah, ketika diklik al-mufradat, kemudian uniknya dari media ini, ketika diklik, gambarnya akan melakukan suara. Nah, diklik lagi. Nah, kemudian selanjutnya. Jadi, di semua icon ini bisa mengeluarkan suara. Sampai dengan slide selanjutnya. Kemudian lanjut ke al-hiwar. Nah, untuk hiwar ini, di sini saya memberikan icon-icon ini untuk menarik perhatian daripada murid. Nah, ketika diklik sound akan mengeluarkan suara. استأذنت من العمل لأني أشعر بارتفاع في درجة الحرارة وبالصداع. Sampai selanjutnya seperti itu. Nah, di At-Tamrinat saya menyajikan 2 latihan. Yang pertama untuk maharoh istima dan yang selanjutnya untuk maharoh kalam. Ini sorry, ini typo ya. Untuk maharoh istima ini saya menyajikannya di Quizizz, dan untuk maharoh kalam ini tugasnya pribadi, yaitu membuat percakapan tentang asihah dengan teman sebangkunya dan nanti dipraktekkan dalam kelas. Nah, kenapa saya memilih PowerPoint? Karena PowerPoint ini sangat fleksibel, bisa digunakan ketika offline, pembelajaran offline, dan juga bisa digunakan ketika pembelajaran online. Ketika pembelajaran offline, itu bisa digunakan misalnya dengan pemutar di layar proyektor. Nah, kalau ketika online bisa kayak seperti ini, share screen melalui Zoom ataupun Google Meet ataupun virtual Meet lainnya. Nah, di PowerPoint ini juga banyak sekali fitur-fitur yang disajikan. Nah, dalam pembuatan media ini, selain menggunakan fitur-fitur yang ada di PowerPoint, saya juga menggunakan fitur tambahan yang berdasarkan dari web. Contohnya, seperti ini. Di sini saya menggunakan Narakit, web Narakit di sini untuk mengekspor teks menjadi suara. Di sini ada banyak sekali bahasa yang disajikan, dan ketika diklik Arabik di sini banyak sekali pilihannya. Ada Aisyah, Ali, Karim, Rana, Amir, dan seterusnya. Dan fitur-fitur ini menyajikan berbagai banyak suara dari berbagai macam bahasa. Setelah itu, saya juga menggunakan MP3, web MP3 to WAV, karena pada PowerPoint ini kekurangannya tidak bisa menggunakan mengimport suara dalam bentuk MP3, bisanya dalam bentuk WAV. Jadi saya harus mengekspor dulu dari suara tadi dalam bentuk MP3 ke WAV.
Kemudian selain itu saya juga mencari gambar-gambar yang saya sajikan dalam PowerPoint melalui Google. Setelah itu saya juga menggunakan Quizizz seperti yang saya tadi jelaskan. Dalam latihannya saya memilih Quizizz karena di Quizizz ini disajikan banyak sekali fitur-fitur dalam membuat soal dan juga bisa membuat materi juga. Oke, kembali lagi di PowerPoint. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam PowerPoint ya. Yang pertama di fitur Home. Nah, di fitur Home teman-teman bisa di sini ada New Slide. New Slide ini berfungsi untuk teman-teman menambahkan slide pada PowerPoint ini. Contohnya ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada menu. Nah, menu untuk mengubah font, banyak sekali font yang telah disajikan. Kemudian juga bisa mengatur teksnya mau di tengah atau mau di pinggir, atau mau rata kanan atau mau rata kiri. Kemudian ada fitur save juga. Setelah itu di insert. Nah, di insert ini teman-teman akan menemukan fitur-fitur tentang desain. Jadi di sini teman-teman bisa memasukkan tabel, memasukkan gambar, bisa men-screenshot, bisa memasukkan foto, bisa memasukkan shape, kemudian bisa memasukkan 3D model juga bisa smart cut ini dalam seperti fitur tabel juga, tapi dalam bentuk yang lebih modern. Setelah itu ada chart atau tabel-tabel diagram batang, atau bisa juga pakai histogram dan lain sebagainya. Terus habis itu bisa masukkan link, bisa memilih bentuk font juga, font 3 dimensi, terus bisa memasukkan simbol, bisa memasukkan audio dan lain sebagainya di draw. Nah, di draw ini teman-teman berkaitan dengan gambar ya. Disediakan berbagai bentuk macam pen, ada penghapus juga, ada penggaris. Kemudian di desain ini, nah tentang template-template yang disediakan oleh PowerPoint. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan template-template yang disediakan oleh PowerPoint. Setelah itu transisi. Nah, di transisi ini sama ini berfungsi untuk memberikan transisi pada slide yang telah kita buat. Contohnya di sini saya membuat slide dengan transisi split. Nah, seperti ini. Jadi banyak sekali yang disajikan ya transisinya. Kemudian animasi. Nah, di animasi ini untuk memberikan animasi pada teks atau pada icon yang telah kita sajikan. Contohnya di sini saya menyajikan animasi pada Maharoh Istima, yaitu animasi float in. Terus kemudian di slideshow ada from beginning, from current slide, custom slide, bisa merecord juga. Kemudian di review ada bisa ada ABC spelling, ada thesaurus ketika ada typo. Kemudian ada view dan juga ada help. Nah, kurang lebih itu saja fitur-fitur yang telah disajikan oleh PowerPoint. Nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi melalui YouTube. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara membuat bagaimana tadi kok bisa keluar suaranya gitu. Contohnya ini. Di sini kita bisa memberikan suara dengan cara pertama kita klik dulu ikonnya, klik dulu gambarnya, kemudian masuk insert. Insert.
Terus habis itu klik action. Nah, klik action. Nah, di sini disediakan play sound. Teman-teman tinggal klik aja, kemudian pilih sound mana yang teman-teman mau kasih pada gambar ini. Di sini kan saya sudah pakai ini ya, sound button. Tinggal diklik saja. Oke. Tapi ketika teman-teman pengen pakai sound lain, nah teman-teman bisa klik ini. Other sound. Nah, itu. Nah, kemudian untuk animasi. Bagaimana cara memberikan animasi pada teksnya? Contohnya seperti ini. Pertama, teman-teman klik dulu teks mana yang mau diberikan animasi, kemudian klik animation. Nah, setelah itu pilih. Di sini saya sudah memilih float in. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau on klik, berarti animasi itu berjalan ketika PPT ini dijalankan. With previous ini ketika PPT PowerPoint ini dibuka. After previous berarti harus diklik dulu. Klik dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat tentang media yang telah saya buat pada mata kuliah ini. Wasfatut tabibi qarsun habbatun duhnun huma marridun khutnatun ishalun suwada'un zukamun sama'atun miqyasul naslatu bardi miqyasul hararati sukariyun ihabun qasa yaqisu yafhasu لماذا غبت عن العمل؟ استأذنت من العمل لأني أشعر بارتفاع في درجة الحرارة وبالصداع. شفاك الله عاجلا. دعني أقيس حرارتك بمقياس الحرارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. درجة حرارتك 40 درجة مئوية، ولا بد أن تذهب إلى المستشفى وسنرافقك إليه الآن، والطبيب سيفحصك لنعرف ما المرض الذي أصابك. حسنا، هيا نذهب إلى المستشفى عاجلا. أهلا وسهلا يا سيدي، كيف أريد أن أقابل الطبيب. هل لديك موعد؟ لا، ما عندي موعد. كيف يا سيدي؟ أشعر بارتفاع درجة الحرارة وأشعر بألم في الحلق ولم أشتهي الأكل منذ يوم الخميس. أنصحك أن تقابل الطبيب المتخصص بالحلق، لأن هذا أول خطر لك في هذا المستشفى. عليك أن تعرف الإجراءات للفحص لتسهل عملية الفحص. شو نافي على هذه المعلومات النافعة.
بما تشعر يا سيدي؟ أشعر بارتفاع درجة الحرارة وبالصداع منذ يوم الخميس. هل تشعر بشيء آخر؟ نعم، أشعر بألم في صدري. تفضل استرح على السرير لأفحصك. كيف حالي يا طبيب؟ الحمد لله، ليس لديك مشكلة في ضغط الدم. افتح فمك. هل تشعر بألم في حلقك؟ نعم يا طبيب. هناك التهاب في حلقك وسأعطيك وصفة طبية، ولابد أن تذهب إلى الصيدلية لشراء الدواء. شكرا يا طبيب، وماذا أفعل بعد ذلك؟ ولتشفى سريعا بإذن الله عليك أن تعمل بهذه النصيحة يا سيدي. أولا، تناول الدواء في وقت محدد. وثانيا، التزم الراحة. وثالثا، لا تشرب الدخان مرة أخرى وابتعد عن المدخنين. ورابعا، أكثر من أكل الخضروات والفواكه. شكرا يا طبيب. عفوا. Dalam hiwar ini saya juga menyajikan keterangan-keterangan gambar. Contohnya ini di sini. Di sini saya menyajikan gambar rumah sakit agar murid itu tahu bahwa tema yang yang akan dibahas pada pertemuannya itu tentang asihah yang berkaitan dengan rumah sakit. Kemudian di sini dalam percakapan ini juga ada 4 orang. Yang pertama ada Al-Walid atau ayah dari Muhammad, kemudian ada Muhammad sendiri, ada Madzaful Mustashfa, pegawai rumah sakit, dan juga ada tabib. Kemudian slide selanjutnya, ini kejadiannya masih di rumah, yaitu di rumahnya orang tua Muhammad. Di sini saya memberikan gambar si Walid bercakap-cakap dengan Muhammad. Kemudian di slide selanjutnya, saya juga menyajikan gambar di ruang tunggu rumah sakit. Di sini Muhammad bercakap-cakap dengan pegawai rumah sakit, dan di slide terakhir dari hiwar ini saya menyajikan gambar di ruang dokter yang mana Muhammad sedang diperiksa oleh si dokter terkait dengan sakitnya. Kemudian di yang terakhir yaitu ada at-tamrinat atau latihan-latihan. Pada pembelajaran ini saya memberikan 2 latihan. Yang pertama tentang mahar istima, yaitu di Quizizz, dan yang kedua itu membuat video percakapan tentang asihah. Nah, mungkin itu media yang telah saya buat. Saya berharap dengan adanya media yang telah saya buat, ini bisa membantu teman-teman calon guru dan juga guru-guru bahasa Arab dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Arab, khususnya pada mahar istima dan juga mahar kalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan dan juga kata yang salah, mohon maaf. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.